berdasarkan adanya skenario tadi bahwa di sini pasien memiliki luka terbuka tidak kotor dan dengan panjang 2 cm yang melibatkan lapisan kedua kulit yaitu subkutan. Sehingga di sini akan dilakukan tindakan penjahitan luka atau primary hacking. Selamat pagi Pak, saya dengan Dr. Lianza. Mohon maaf sebelumnya Bapak siapa? Baik, usianya berapa Pak? Baik, pekerjaannya apa? Baik, tinggalnya di mana Pak? Baik, jadi gimana Pak? Ada keluhan apa saat ini? Baik, jadi berdasarkan adanya keluhan luka terbuka dan tidak kotor, lalu di sini melibatkan lapisan kedua kulit Pak ya, yang bernama subkutan. Lalu di sini juga lukanya memiliki panjang 2 cm dan kedalamannya 1 cm. Dimana berdasarkan luka tersebut, maka di sini selanjutnya akan dilakukan tindakan penjahitan luka atau primary hacking, yang dimana pada saat dilakukan tindakan penjahitan luka tersebut, nanti Bapak akan diposisikan dalam posisi berbaring, dan nanti lukanya akan dibersihkan terlebih dahulu, lalu akan dilakukan pemotongan jaringan apabila terdapat jaringan yang mati, lalu nanti akan dilakukan sterilisasi lukanya, lalu akan diberikan anestesi atau bius pada lukanya saja. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan penjahitan dengan menggunakan benang dan juga jarum, lalu akan ditutup dengan menggunakan kasa atau perban. Dan di sini untuk tindakan tersebut memiliki risiko, di mana risikonya adalah terjadinya tegangan pada kulit di sekitar luka. Nah, untuk penyembuhannya akan terjadi pada umumnya sekitar 7 hari. Namun di sini apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Baik, setelah kita lakukan anamnesis dan juga inform consent kepada pasien, maka selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat-alat. Baik, jadi dalam persiapan alat-alat, untuk alat-alat steril yang diperlukan adalah handscoon steril, APD berupa headcap, masker dan apron, spike, sufratul, gunting jaringan, gunting benang, klem mosquito, pinset anatomis dan pinset chirurgis, lalu ada kasa steril, NaCl 0,9% yang sudah ditempatkan pada wadah, povidone iodine, duk steril, dan peraga hacking pad. Selanjutnya untuk alat-alat yang tidak steril, di sini ada mangkok bengkok atau nirbeken, lalu ada NaCl 0,9%, povidone iodine, lalu ampul lidokain. Namun di sini yang digunakan adalah ampul lain sebagai perumpamaan ampul lidokain. Lalu di sini ada catgut berukuran 3,0 dan juga benangnya. Untuk benangnya ini adalah benang non-absorbable. Baik, dalam mempersiapkan alat, untuk alat-alat yang tidak steril, di sini dibuka terlebih dahulu, lalu alat di dalamnya akan dimasukkan ke dalam tempat yang steril. Seperti contohnya, di sini kita akan memasukkan benang catgut ke dalam tempat yang steril dengan cara membuka terlebih dahulu. Lalu di sini akan kita masukkan. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan ampul lidokain, yang dimana sekarang saya akan memperagakan cara membuka ampul lidokain. Baik, di sini yang pertama adalah kita menurunkan cairannya terlebih dahulu dengan cara memutarkan ampul. Baik, seperti ini. Setelah cairan sudah turun, maka selanjutnya kita mematahkan ampul, yang dimana cara mematahkan ampul adalah memberikan titik tumpu pada titik lingkaran seperti ini yang tertera pada ampul, yang dimana tangan kiri berada di badan ampul, lalu tangan kanan untuk ibu jarinya berada di titik ini, lalu melakukan penekanan sambil menarik. Baik, setelah ampul dipatahkan, untuk patahan ampul di sini kita letakkan pada tempat yang tidak steril atau pada mangkok bengkok. Lalu untuk ampulnya akan diposisikan dalam bentuk berdiri seperti ini. Baik, setelah alat-alat sudah dipersiapkan, maka selanjutnya kita melakukan tindakan cuci tangan, di mana tindakan cuci tangan dilakukan dengan menggunakan air dan sabun. Baik, setelah sudah, maka selanjutnya kita menggunakan handscoon steril.
Selanjutnya kita memasukkan cairan lidokain ke dalam Sprite 6 cc. Di sini akan dilakukan pengambilan cairan dengan cara seperti ini. Lalu langsung diaspirasi ke dalam Sprite. Hingga cairan sudah habis di dalam ampul. Baik, setelah itu kita menaikkan cairan agar di sini tidak ada udara yang akan masuk ke dalam jaringan kulit. Lalu dilakukan pengetukan seperti ini agar gelembung dalam Sprite hilang. Baik, apabila sudah, maka di sini kita menutup Sprite. Baik, yang pertama kita lakukan adalah membersih luka terlebih dahulu dengan menggunakan pinset anatomis. Lalu di sini kita mengambil kasa steril, lalu membubuhkannya dengan NaCl 0,9%. Lalu di sini kita dapat melakukan pembersihan luka dari arah dalam keluar. Secara sirkuler, lalu dibuang ke Nierbecken. Lalu di sini pembersihan luka dapat diulang hingga luka bersih. Lalu apabila sudah bersih, maka selanjutnya kita dapat mengambil kasa steril yang kering. Lalu di sini kita melakukan dengan teknik yang sama, yaitu dengan teknik sirkuler dari dalam luka ke luar luka. Lalu kita membuang ke dalam, Nierbecken kembali. Lalu di sini kita mulai melakukan desinfeksi. Desinfeksi di sini dilakukan dengan menggunakan kasa steril kembali dan dibubuhi oleh povidone iodine. Baik, dalam membubuhkan luka dengan povidone iodine, di sini dilakukan dari tepi luka secara sirkuler ke luar luka. Di sini untuk dalam luka itu tidak dikenakan povidone iodine karena bersifat iritatif sehingga dapat menimbulkan nyeri pada pasien. Lalu di sini setelah dilakukan tindakan desinfeksi, kasa steril yang telah digunakan dapat dibuang ke dalam Nierbecken. Lalu tindakan desinfeksi ini dapat diulang sebanyak 2-3 kali. Baik, selanjutnya kita di sini akan memasang duk steril. Di mana di sini untuk lubang dari duk steril disesuaikan dengan besar luka. Namun di sini permisalan untuk lubang dari duk steril sudah sesuai dengan besar luka. Maka selanjutnya di sini kita melakukan teknik anestesi. Dalam memberikan anestesi lokal, di sini kita menggunakan cairan lidokain yang sudah diaspirasi ke dalam Sprite. Di mana di sini permisalan sudah diaspirasi ke dalam Sprite. Di sini tidak diisikan cairan saat akan dilakukan anestesi karena alat yang digunakan adalah hecting pad sehingga tidak dapat melakukan pemasukan cairan. Baik, di sini permisalan sudah diberikan sebanyak 6 cc. Lalu selanjutnya kita akan melakukan teknik anestesi blocking. Di mana di sini kita memposisikan Sprite dalam posisi 30 derajat, lalu melakukan penusukan pada tepi luka. Lalu kita melanjutkan penusukan hingga penuh. Ini dipermisalkan sudah penuh sampai sampai dekat tepi luka. Maka selanjutnya di sini kita aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak mengenai vaskuler sehingga tidak ada darah. Lalu selanjutnya kita di sini mendorongkan cairan sebanyak 1 cc sembari menarik jarum Sprite keluar. Baik, selanjutnya di sini kita langsung melakukan penusukan pada tepi yang berlainan dengan cara yang sama.
Baik, di sini permisalan sudah sampai penuh, lalu dilakukan aspirasi kembali, lalu dilakukan lalu di sini kita mendorong cairan sembari menarik spide. Baik, selanjutnya dilakukan di tepi yang berlainan. Baik, apabila sudah penuh, maka dilakukan aspirasi kembali, lalu dilakukan pendorongan cairan sebanyak 1 cc. Selanjutnya dilanjutkan ke tepi yang berlawanan. Baik, apabila sudah penuh, dilakukan aspirasi kembali, lalu didorong kembali cairannya sembari menarik spide. Baik, selanjutnya kita menutup jarum, lalu membuangnya ke tempatnya tidak steril. Lalu di sini kita menunggu 3-5 menit agar lidokain atau anestesi bekerja dengan maksimal terlebih dahulu. Lalu selanjutnya baru kita akan memeriksa apakah anestesi sudah bekerja dengan baik atau tidak. Baik, di sini apabila sudah 3-5 menit setelah dilakukan anestesi lokal, maka selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan apakah anestesi sudah bekerja dengan baik atau tidak dengan menggunakan pinset chirurgis. Pak, ada terasa kebas? Apakah nyeri, Pak? Apa terasa? Baik, apabila di sini pasien tidak merasakan adanya sakit atau terdapat rasa kebas pada daerah luka, maka selanjutnya kita dapat melanjutkan ke penjahitan luka. Baik, selanjutnya di sini kita mengambil benang terlebih dahulu, di mana di sini kita akan mengeluarkan benang dengan menggunakan pinset. Baik, lalu di sini kita akan membantu mengeluarkannya dengan menggunakan klem. Baik, selanjutnya di sini kita menjepitkan klem pada di antara 2/3 depan dan 1/3 belakang dari catgut, lalu mengunci klem. Baik, selanjutnya kita melakukan penusukan luka di samping pinset yang menjahit tepi luka. Di sini untuk penusukan luka dilakukan berjarak 1 cm dari tepi luka karena kedalaman luka adalah 1 cm dengan tangan full pronasi atau pronasi penuh. Lalu di sini untuk sikunya adalah membentuk 90 derajat dan sendi bahu abduksi. Selanjutnya di sini kita melakukan pendorongan atau memasukkan jarum dengan gerakan supinasi pergelangan tangan dan aduksi dari bahu yang serentak dengan mengikuti arah kelengkungan dari jarum. Baik, di sini apabila jarum sudah terlihat menembus kulit, menembus tepi luka, maka di sini kita menarik jarum dengan menggunakan klem. Lalu di sini kita akan menarik benang hingga tersisa 3-4 cm. Baik, apabila sudah, maka di sini selanjutnya kita melakukan penusukan kembali pada sisi luka yang berlainan dengan cara dan kedalaman yang sama. Baik, selanjutnya di sini untuk tangan kiri memegang
benang yang panjang, dan di sini selanjutnya kita akan melakukan lilitan benang sergeant knot, yaitu dengan cara seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan pengguntingan, di mana di sini menggunakan jarum benang. Namun karena tidak ada jarum benang, maka di sini kita menggunakan gunting jaringan saja. Di sini melakukan pengguntingan dengan cara mengarahkan gunting hingga dasar luka, namun tidak terlalu dekat, lalu memiringkan sebesar 45 derajat, lalu melakukan pengguntingan. Baik, selanjutnya di sini dapat diulangi tindakan penjahitan luka sebanyak 9-11 kali. Namun di sini akan dilakukan sebanyak 2 kali saja. Baik, di sini untuk penusukan dilakukan dengan cara yang sama seperti tadi dan dengan kedalaman yang sama. Baik, selanjutnya di sini apabila sudah, maka dapat dilakukan penilaian hasil jahitan, di mana di sini kita menilai untuk jahitannya apakah terlalu ketat sehingga terjadi overlapping, apakah longgar atau tidak. Baik, di sini untuk luka-lukanya tidak longgar dan tidak overlapping, sehingga hasil penjahitan sudah baik. Lalu di sini kita merapikan simpul. Baik, apabila sudah, maka di sini selanjutnya kita dapat membersihkan luka yang dijahit dengan menggunakan NaCl 0,9%. Dimana di sini kita menggunakan kasa steril juga. Namun sebelumnya di sini kita dapat membuka duk steril terlebih dahulu. Baik, di sini untuk pembersihan luka dapat dilakukan dengan gerakan dari arah dalam keluar. Lalu dapat diulang secara berkali-kali hingga luka bersih.
Baik, permisalan di sini luka sudah bersih, maka selanjutnya kita mengeringkan dengan menggunakan kasa steril yang kering. Jadi arah dalam keluar juga. Baik, sebelum kita menutup luka dengan kasa, maka di sini kita mau menutup luka dengan menggunakan sufratul terlebih dahulu. Di sini untuk panjang dan lebar dari sufratul sudah disesuaikan. Lalu selanjutnya kita melanjutkan dengan menutup dengan kasa steril. Baik, setelah itu kita memasangkan plester Lipafix. Baik, di sini apabila sudah, maka selanjutnya karena tindakan sudah selesai, maka pemeriksa dapat melepaskan handscoon dan selanjutnya mencuci tangan setelah dilakukan tindakan. Baik, setelah cuci tangan, maka selanjutnya kita memberikan KIE terakhir kepada pasien. Baik Pak, untuk tindakan hari ini sudah selesai Pak ya. Untuk lukanya sudah selesai saya jahit dan sudah saya tutup dengan kasa. Untuk lukanya nanti dimohonkan untuk dijaga kekeringannya Pak ya. Dihindari untuk terkena basah. Nah juga untuk luka yang sudah dijahit ini mohon dikonsultasikan atau dibawa ke puskesmas setiap 2 hari sekali untuk dilakukan perawatan. Nah nanti apabila lukanya sudah mulai kering, lalu di sini jahitannya akan dibuka. Sekian Bapak untuk hari ini. Terima kasih.